سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. الآية أما بعد jemaah salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang terus diberikan kepada kita, dan semoga kita bisa menjaga dan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi segala ujian dan cobaan yang menimpa dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tidak terlupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkah beliau, meneladani perkataan dan perbuatan beliau, sehingga kita betul-betul mencintai dan dicintai oleh Nabi, merindukan dan juga dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita akan kembali memperingati peristiwa besar tentang pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
udhiyah fi nafsi li ikhwanihi, pengorbanan dirinya untuk saudaranya di zaman sekarang ini mungkin sangat berat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh as-sabiqunal awwalun, para sahabat-sahabat Nabi generasi awal, yang paling tinggi persaudaraannya dalam ukhuwah Islamiyah, pengorbanan tertinggi yang tidak mengharapkan imbalan dunia apa yang telah diberikan untuk saudaranya, kecuali balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekarang kita ingin kembali dalam pengorbanan udhiyah dalam syariat, memang pengorbanan itu memberikan sesuatu yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat, korban udhiyah adalah penyembelihan kambing, domba, penyembelihan sapi atau penyembelihan unta. Akan tetapi yang paling penting udhiyah dalam syariat itu adalah pelajaran bagi kita untuk bisa melaksanakan udhiyah, pengorbanan di dalam hakikatnya. Di mana pengorbanan itu adalah bentuk akhlak mulia yang paling tinggi, paling puncak dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah, atau sering disebut dengan al-isar. Mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mendahulukan hak saudaranya daripada hak dirinya sendiri. Tetapi zaman-zaman sekarang ini, apalagi mendahulukan hak saudaranya, kadang hak kita tidak diberikan saja, kita merebut hak saudara kita sendiri. Atau bahkan mengorbankan hak saudaranya untuk mendapatkan haknya, mengorbankan jatah saudaranya untuk mendapatkan jatahnya. Inilah gambaran zaman-zaman sekarang ini. Pada Rasulullah SAW berpesan bahwa barang siapa yang mendahulukan hak saudaranya daripada hak dirinya, maka Allah lah yang akan mendahulukan hak orang tersebut. Yakinlah bahwa Allah yang akan memberikan balasan dari apa yang kita berikan, apa yang kita berikan untuk saudara kita. Bahkan mungkin hal yang terkecil di saat ini mungkin banyak sekali yang tidak mendapatkan jatah bantuan karena memang tidak bisa merata. Kalau merata semua rakyat Indonesia mendapatkan bantuan, bangsa Indonesia akan bangkrut.
habis, tidak bisa membayar hutang. Makanya sudah barang tentu ada yang mendapat dan ada yang tidak mendapat. Maka disinilah sifat isar kita, udhiyah kita untuk saudara kita. Jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah nanti akan berikan jalan. Dari mana? Tidak mesti dari bantuan itu. Insya Allah datang bantuan yang lain. Tetapi mengharaplah, mintalah, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merengek kepada manusia-manusia. Tetapi kalau kita masih hanya meminta-minta kepada manusia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir, bahkan semakin jauh dari Allah, semakin jauh, tidak pernah beribadah, meninggalkan sholat kita, meninggalkan sujud kita, hanya terus meminta kepada manusia, padahal manusia yang kita minta juga belum tentu punya. Dalam hal terkecil apapun, jangan sampai mengorbankan hak saudara kita hanya untuk mendapatkan hak kita. Bahkan mungkin ada yang saudara kita belum mendapatkan, sudah banyak yang mendapatkan lebih dari haknya. Berarti hak saudara kita ambil. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan kekenyangan, tidak akan pernah merasakan kepuasan berapapun yang ia dapatkan. Bahkan dia merampas 100 hak saudaranya, berapa ribu, berapa triliun, berapa juta yang dia rampas dari hak saudaranya, tidak akan pernah bisa memuaskan hidupnya di dunia. Bahkan semakin banyak yang dirampas hak saudaranya, dia akan semakin rakus, semakin kurang, tidak akan pernah merasakan puas. Tapi insya Allah, jika kita berani kembali kepada udhiyah kita, kembali kepada pengorbanan kita, walaupun kesengsaraan kehidupan di dunia, tetapi kebahagiaan dalam hati kita karena bisa membantu saudara kita. Dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambaku ini telah mendahulukan saudaranya, maka dia akan aku dahulukan dalam kebaikan. Insya Allah kesurganya Allah akan didahulukan daripada hamba-hamba yang lain. Mendapatkan cinta dan ridha Allah didahulukan daripada hamba-hambanya yang lain. Inilah orang-orang yang berlaku ihsan. Udhiyah bi nafsi li ikhwanihi, pengorbanan dirinya untuk saudaranya. Mungkin hal-hal yang kecil dalam pengajian, kita mendapatkan jatah, apa itu makanan atau snack atau makanan yang lain. Ada yang belum mendapatkan, silahkan ini punya saya, silahkan diambil. Jangan malah sebaliknya, ada yang belum dapat kita sudah ngambil ikannya. Ini hal yang kecil, walaupun mungkin nilainya hanya 10.000, 20.000. Ini akan meningkat nanti saat menjadi pejabat atau menjadi apapun. Bukan hanya 10.000, 10 triliun, 10 miliar akan diambil jatah orang lain. Makanya di hal yang kecil ini akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa hal itu adalah akhlak tertinggi seorang mukmin. Mungkin sesama saudara kita ada yang melamar pekerjaan yang dibutuhkan 10 orang, yang mendaftar banyak 11 orang termasuk kita. Kalau memang kita dahulukan saudara kita, silahkan. Insya Allah saya akan ada jalan yang lain, jalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah saling mensikut, saling menghasut, apalagi saling
menghantam sana menghantam sini hanya untuk mendapatkan jatah kita, untuk mendapatkan jatahkan harus mengorbankan saudaranya. Pokoknya semuanya yang mendaftar tidak boleh masuk pakai apapun caranya. Dari yang terkecil yang kita lakukan sifat isar, udhiyah, pengorbanan, termasuk di dalam keluarga, suami istri. Ini perlu juga udhiyah, pengorbanan. Kalau tidak sudah tidak bisa lagi untuk dihadapi, berkorban mengalah. Kalau tidak ada yang bisa berkorban, tidak ada yang bisa mengalah, mengorbankan perasaannya, mengorbankan keegoisannya, pasti sebuah rumah tangga pun akan hancur. Maka dimanapun tempatnya, udhiyah ini, pengorbanan ini harus kita junjung. Yakinlah, kalaupun saat ini kita belum mendapatkan kebahagiaan, belum mendapatkan nikmat karena kita berkorban, karena kita mengorbankan hak kita untuk saudara kita, tetapi kebahagiaan dalam hati bahwa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah ini pasti kebaikan yang lebih baik lagi. Apa yang kita berikan akan dibalas lebih baik daripada apa yang kita berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah itu. Dari hal yang terkecil. Bahkan memberikan tempat duduk saat orang lain tidak ada tempat duduk, saat antri dimanapun, saat antri di kesehatan, kita mendapatkan nomor antri yang sedikit, kemudian ada seorang ibu yang harus cepat-cepat, kasihkan nomor antri itu, silahkan itu, biar saya yang belakang. Atau malah bahkan kita mencari tempat antri yang lebih dulu dengan menggeser banyak orang. Jangan sampai. Ini pengorbanan yang dari hal-hal yang kecil ini nanti akan membawa kita kepada hal yang besar. Tidak usah menyepelekan yang kecil-kecil itu, termasuk nomor antrian kesehatan, antrian apapun. Memberikan hak saudara kita yang lebih membutuhkan, memberikan hak saudara kita yang lebih memerlukan. Jangan khawatir, pasti akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai meniatkan memberikan hak saudara kita, niat hanya untuk dipuji, niat hanya untuk pamer, niat hanya untuk dibalas. Jangan sampai, hal itu tidak akan kita dapatkan. Bahkan mungkin hanya mendapatkan sengsara kalau seperti itu. Makanya niatkan kita sebaik-baiknya dengan udhiyah itu, dengan pengorbanan itu, yakin bahwa balasan yang terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mohon balasan dari manusia. Dan yakinlah Allah yang melihatnya, walaupun tidak ada yang melihatnya, Allah melihat. Jangan khawatir. Maka mulai dari saat ini, dari hal yang terkecil, biasakan untuk udhiyah berkorban. Kalau hanya berkorban kambing itu mudah, berkorban sapi mudah, atau mungkin berkorban unta mudah. Tapi sekarang ini banyak sekali yang mungkin tidak bisa, karena hewan-hewannya juga terkena virus. Mungkin sekarang lebih mahal karena tidak banyak yang menjual, tetapi juga banyak yang tidak diperbolehkan untuk penyembelihan di zona-zona yang bahaya. Bahkan di Masjid Istiqlal, masjid besar, itu juga tidak ada Idul Adha penyembelihan. Atau bahkan di Mekah dibatasi untuk ibadah haji saat ini, hanya yang bermukim di Mekah saja juga dibatasi, dan juga tetap protokol kesehatan, sehingga yang di luar Mekah Al-Mukarramah saat ini ibadah haji ditunda, tidak boleh. Makanya inilah saat kita untuk melakukan udhiyah, yang saat nanti mungkin ada Idul Adha, kembali kepada pengorbanan,
bahwa ingatlah syariat berkorban itu dalam rangka untuk mengajari diri kita untuk mendapatkan hakikat udhiyah, hakikat pengorbanan. Yang terpenting hakikat itu. Setiap kali kita bisa berbuat udhiyah untuk saudara kita, itulah yang sangat diutamakan, dan itu pastinya yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan pengorbanan udhiyah li nafsi, udhiyah li ikhwanihi, pengorbanan diri kita untuk saudara kita, itu yang akan lebih mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.